Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Adiga Basecamp. Kali ini kita akan mereview AK47 mainan. Ini dusnya ya guys ya, bentuknya kayak gini. Dusnya kayak gini. Selain senjata AK47 ini, kita juga diberi bayonet. Bayonet ini adalah pisau yang untuk senjata ya teman-teman ya. Jadi dia itu posisinya nempel di biasanya di bawah sini teman-teman. Nah, di bawah sini. Nanti pisaunya itu agak ke depan. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu nanti buat pertempuran jarak dekat. Misalnya musuhnya udah di depan kan. Wah, kalau kita tembak-tembakan kan ya nggak seru lah gitu mungkin ya. Tapi pokoknya bayonet itu nanti bisa digunakan buat buy one gitu. Ketika musuhnya di depan, langsung kita bacok-bacok aja, atau gimana lah gitu. Pokoknya bayonetnya di depan kayak pisau itu. Namanya bukan pisau ya kalau udah di senjata. Cuma ini bayonetnya nggak bisa dipasang di senjatanya. Bayonetnya ini ya guys nggak bisa dipasang karena di senjatanya sendiri nggak ada tempat untuk masang bayonet. Terus kita juga dikasih pistol yang ada kekerannya ya, dikasih 2 peluru yang bisa nempel di permukaan yang kedap udara seperti misalnya kaca, plastik dan lain sebagainya, plastik lemari gitu. Nah ini pistolnya ya kayak gini lah bentuknya. Aduh ya, disclaimer, ini hadiah ulang tahun keponakan saya guys, dari keponakan saya yang lain. Gimana ya, jadi saya kan punya ponakan guys, saya punya ponakan itu anaknya kakak saya. Nah terus saya kan punya saudara itu punya anak. Nah anaknya saudara saya itu ngasih ke anaknya kakak saya gitu lah ini. Jadi makanya yang pistol ini nggak saya buka. Terus yang bayonetnya karena memang nggak terlalu fungsi, ya udah kita biarin aja gitu. Yang sekarang kita mau fokus adalah review AK47 nya teman-teman. Kenapa aku bisa bilang ini AK47? Karena sorry batuk. Karena di sini ada stiker AK47 tuh kan, kelihatan AK47. Aduh lampunya agak silau juga ya. Ini aku pakai lampu yang aku review di video sebelumnya guys, terang banget sih, agak tricky juga sebenarnya pakainya, harusnya biar kita nggak terlalu silau guys. Sebentar guys, udah inilah gimana ya, serius ini terang banget coy, nggak terlalu cocok buat konten ternyata. Oke. Nah sorry. Oke. Nah AK47 sendiri ini detailnya seperti ini teman-teman ya, cukup mirip lah sama AK47. Ada popor di belakang, terus ini ada kekerannya bisa dilepas dan juga bisa dilepas, cukup detail, bisa dimaju mundurin. Terus ini ada pegangannya, ini ada pelurunya, tempat peluru. Terus ini ada ya hasil AK47, perasaan AK47 bukan, ini lebih ke ini deh, M16 ya. Iya guys, AK47 tuh sininya pipih. Terus oh iya nih yang kayak gini tuh malah lebih kayak M16 gitu. Terus ini ujungnya ada kayak gini, dan ya kayak gini lah detailnya teman-teman. Nah tempat pelurunya ini nggak bisa dilepas guys, jadi ini udah permanen, jadi nggak bisa kita pura-pura misalnya kita sudah ceklek terus kita lepas terus kita pura-pura ganti gitu, nggak bisa. Terus udah nggak ada yang bisa diapa-apain gitu. Kita juga nggak bisa nambahin apa-apa ya, di sini juga nggak ada tombol-tombol tertentu, nggak ada. Dan yang kita bisa lakukan dengan senjata ini adalah menembak. Tapi sebelum kita masuk kepada sesi penembakan ya, kita bahas dari segi ukurannya dulu. AK47 yang lebih mirip M16 ini itu ukurannya 1 jengkal, 2 jengkal, 2,5 jengkal jari saya panjangnya. Tingginya itu kurang lebih 1 jengkal kurang dikit. Nah, jadi ukurannya ini nggak terlalu proporsional gitu teman-teman. Jadi
kalau kita menembak kan, misalnya nih, nah kalau kita menembak biasanya kan kita tempelkan di sini, set. Nah ini buat ngekernya agak susah juga teman-teman, karena dia terlalu kecil gitu ya kan. Kan ya sebenarnya masih bisa-bisa aja, tapi kita juga bingung taruhnya di mana. Oke, mungkin di sini masih oke lah ya, oke lah. Mungkin ini juga akan dipakai buat anak-anak ya, jadi kalau buat anak-anak ini nanti akan terasa lebih besar teman-teman gitu. Dan mungkin kita akan uji tembak ya teman-teman. Oke, kita coba ya, kita pura-pura ganti peluru dulu guys. Kalau gini tuh harusnya di sini kan, di sebelah sini kan, buat apa, masukin pelurunya satu supaya nanti bisa beredet gitu. Nah, dan kalau kita memegang itu di sini guys, nah, dan pegang di tempat pelurunya, karena recoilnya nanti akan jadi lebih buruk gitu teman-teman. Kalau kita memegang di sini, yang kita pegang itu bagian belakang sini, set, sama bagian sini, supaya apa? Supaya kita bisa mengatur recoilnya lebih bagus. Recoil itu apa? Recoil itu adalah, jadi tiap kita menembak senjata itu kan mereka akan mengeluarkan semacam tenaga gitu ya guys ya. Dan ketika kita nggak bisa mengendalikan itu, nanti misalnya kita mengincar target di sini, nanti bisa kena ke sini gitu guys. Soalnya pas senjata nanti akan kayak gini gitu. Nah, recoil itu ya goyangannya itu guys. Ada vertical recoil, horizontal recoil gitulah, macam-macam. Nah, misal kita nembak nih, kan kalian mungkin pernah lihat orang-orang nembak ya, atau kalian pernah main PUBG, Free Fire misalnya gitu, itu pasti akan ada recoilnya teman-teman. Entah itu nanti dia akan lama-lama ke atas, jadi harus kita turunkan lagi, atau ke samping kanan kiri harus kita senterkan lagi ya, kayak gitulah kurang lebih teman-teman. Jadi recoil itu adalah perpindahannya gitu loh teman-teman. Makanya kita harus pandai-pandai mengendalikan senjata, misalnya seperti ini, set. Nah ketika dia mau naik, kita harus turunkan lagi teman-teman. Misalnya udah dan nanti kita akan menemukan istilahnya itu tenaga yang pas, supaya menjaga si senjata ini recoilnya nggak terlalu parah gitulah ya. Mungkin tetap akan ada recoil yang movementnya kita nggak tahu gitu kan, nggak selalu recoilnya misal ke atas, ke depan, ke samping. Nah makanya kita harus main feeling ketika main senjata itu teman-teman. Nah sekarang kita coba uji tembak ya, kita dengarkan suara AK-47 ini. AK-47 yang lebih mirip M16, tapi ya udahlah, set. Gimana ya? Nah, kalau kayak gini kan nggak mungkin nih, nggak mungkin. Jadi memang bagian popor ini, popor senjata, sebenarnya harus kita tempelkan ke sini. Ya lagi-lagi supaya apa? Recoilnya tuh nggak terlalu parah gitu loh teman-teman. Kayak gini guys. Nah, oh iya, jadi ujung sini itu akan terlihat dari teropongnya teman-teman. Seolah-olah bidikan kita itu ya di sini nih, lurus dengan ujung ini. Mungkin teman-teman mau lihat tuh, mana ya? Tuh kan kelihatan. Nih, ini sih kameranya. Nah, itu yang hitam-hitam. Nah, kayak gitu guys. Oke. Sekarang kita akan uji tembak. Kita arahkan ke target ya, fokus. Kita tempelkan supaya tidak terjadi recoil yang terlalu parah. Oke. Kita pastikan kunci sudah terbuka. Set. Tembak guys. Kayak burst shot ya, nggak bisa yang automatic gitu. Jadi burst 3 mungkin pelurunya, atau 5 gitu, yang sekali tembak. Nah
ketika menembak, ini serunya teman-teman, dia akan mengeluarkan cahaya nih. Jadi seolah-olah terjadi proses persenjataan di situlah. Kan kalau senjata itu kan dia akan terjadi kayak ledakan kayak gitu. Tapi nih lihat. Mana kamera aku? Jadi seolah kayak dia kebakar gitu teman-teman. Tapi apa sih sebenarnya ya? Aku jadi penasaran. Tapi dia percikan beneran loh guys. Bentar. Cuma percikannya kecil banget sebenarnya, kelihatan nih dari sini. Coba ini aku matiin ya lampunya. Kelihatan kan? Udah. Kelihatan nggak sih guys? Nih coba aku deketin lagi ya. Nah kan tuh ada pembakaran, kayak mungkin konsepnya tuh kayak sama kayak korek api gitu mungkin ya, mungkin aku juga nggak tahu. Tapi ya gitulah guys ya. Dan nanti mungkin ini nggak ada harganya, jadi aku nggak bisa ngasih tahu harganya karena ini juga dia. Mungkin nanti aku akan coba cari-cari di marketplace ya, siapa tahu ada teman-teman di sini yang berminat mau beliin buat misalnya anaknya atau mungkin adiknya, atau mungkin saudaranya yang masih kecil, mungkin buat kalian sendiri, mungkin kalian anak kecil yang nonton video ini ya, atau mungkin kalian mau beliin buat keponakan, pokoknya terserah. Nanti aku akan coba cariin barang yang sama di marketplace, atau misalnya nggak ada, aku akan cari yang semirip mungkin, yang pastinya aman gitu teman-teman, pastinya aman buat anak-anak. Dan ini tuh untuk 3 tahun ke atas ya guys ya, makanya ini masih sebelumnya masih ini baru aku buka, soalnya ponakan aku tuh baru mau masuk ke 2 tahun, jadi belum boleh main kayak gini. Ya ini juga relatif aman ya, karena dia nggak menembakkan apa-apa, dan bayonetnya pun dia nggak tajam, masih oke lah buat dibawa. Dan pistolnya ini ya mungkin yang mungkin harus berhati-hati itu buat anak-anaknya, meskipun dia lebih dari 3 tahun, tapi kan kita harus tetap mendampingi anak-anak gitu teman-teman, kalau misalnya main senjata-senjataan kayak gini gitu kan. Tapi untuk AK-47 nya sendiri oke sih menurutku. Dia suaranya juga deh tuh kan, dia seolah kayak gitu guys, tapi oke lah. Oke, mungkin gitu aja teman-teman review AK-47 dari Bertoy Indo Toys Maker since 1988. Ini mungkin kita lihat dusnya juga, cuman ya guys ya, belakangnya polos, terus bagian depannya kayak gini. Nanti mungkin aku akan cari yang ini, soalnya kayaknya merek ternama teman-teman, dia dari 1988 gitu ya. Mesin apa ini, Fire itu super performance, superior manufacture, dapat bayonet, dapat pistol, dan dapat AK-47. Nih teman-teman, di sini juga ada disclaimernya, AK-0472 peringat. Apa ini AK-47 beneran kayak gini? Kayaknya harusnya bukan deh. Seingatku tuh AK-47 bentuknya ini kalau nggak M4A1 itu M16 tuh kayak gini guys. Ini bukan AK-47 sih. Ini peringatan, bahaya terdapat bagian kecil tidak disarankan untuk anak di bawah 3 tahun. Jangan arahkan ke mata atau muka untuk mencegah cedera. Gunakan peluru yang direkomendasikan, jangan modifikasi peluru. Dia
recyclable, bisa didaur ulang ya buat 3 tahun ke atas. Di sini ada. Terus ini dilarang buat 0 sampai 3 tahun. Ini specification, colors and content may vary from illustration ya. Ya gitulah teman-teman maunya. Kalau yang mau beli nanti aku coba cariin ya barangnya yang sama. Nanti aku taruh linknya di deskripsi gitu. Oke. Makasih teman-teman yang udah nonton review AK47 yang sangat keren ini gitu teman. Makasih ya sekali lagi. Kalau teman-teman nggak mau ketinggalan video-video dari channel YouTube Adiga Basecamp, subscribe ya teman-teman. Nanti pasti akan ada barang-barang seru dan unik yang akan kita review bersama-sama gitu kan. Nanti juga aku akan kasih tahu link belinya supaya teman-teman gampang mendapatkan barang yang aku review gitu. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau teman-teman nggak suka, komen kalau ada yang mau dibahas atau misalnya mau apresiasi atau apa segala macam, silakan komen aja teman-teman, nanti akan aku respon insyaallah gitu. Oke, sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video-video YouTube Adiga Basecamp berikutnya. Dadah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.